Jangan di depannya.
فقينا وفقيها لنا وقربت لنا في ديننا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر رب جمل بالخير واجعلنا في كل وقت وحنا ثقا بكلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف حرفا كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على كل نهاية وشكرا جزيلا تؤمنا بالعبادة puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Terlebih-lebih nikmat iman Islam sehat walafiat, nikmat kesempatan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah, baik itu ibadah mafruḍah maupun ibadah nafilah. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita adalah orang-orang yang senantiasa insyaallah diberikan kekuatan, keahlian, ilmu dan rezeki dalam istiqamah berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebulan yang lalu kita masih berada di bulannya Allah, yaitu Syahrul Rajab. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak diterangkan di dalam kitab-kitab salafus saleh. Salah satunya atau beberapa di antaranya ada An-Nazm Masrur yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Qudsi Al-Mani Asy'ari yang menerangkan tentang Sya'ban. Iklam anna Sya'ban al-Mukarram min ashhuril mu'azzamah. Ketahuilah bahwa Sya'ban adalah bulan yang mulia, min ashhuril mu'azzamah, dari bulan-bulan yang juga diagungkan. Kenapa wa Sya'ban syahr? Karena berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan bahwa Sya'ban adalah bulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Nabi ini diterangkan juga Sya'ban dinamakan dengan Syahrus Salawat, bulan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada satu keutamaan selawat di dalam tuangan kitab Nasaruddiniyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Islam Al-Alim Al-Alamah Qutb Dakwah Al-Irsyad wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau menerangkan bagaimana banyaknya keutamaan berselawat kepada Nabi, terlebih-lebih di bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad ruhan azimun wa nafha fi dunya wal akhirah lil muhsinin min hakasirun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nahika liman
Allahumma sallallahu ala Muhammadin fi kulli umrin marratan wahidatan laqad dzalika syarafan wa karamatan wa kalimati asy salawati ala salati kulli salatin yusalliha al-muslimuna ala nabiyhi intaha. Kata Imam Abdullah diterangkan Muhammad sallallahu ala Rasulullah, dan bahwasanya berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadluha hakimun, keutamaannya begitu agung, keutamaannya begitu agung. Wa nafuha fi dunya wal akhirah, tidak hanya keutamaan yang agung, tapi manfaatnya nafuha, manfaat selawat itu di dunia wal akhirah. Manfaat berselawat itu dunia dan akhirat. Kemudian beliau terangkan walil muksirina min kasir. Banyak sekali keutamaan yang bisa diambil dengan banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah memerintahkan kita sembahyang, sholat, haji, zakat, sedekah, segala macamnya yang perintah Allah, Allah tidak menyertakan namanya mengerjakan hal tersebut. Tetapi satu-satunya di dalam Al-Quran itu yang Allah mengerjakan langsung, dan para malaikatnya diperintahkan pula mengerjakannya pula, itu hanya berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Satu-satunya di dalam Al-Quran yang pekerjaan langsung dikerjakan oleh Allah, baru nyuruh kita. Jadi Allah Tuhan. Inna Allah di sini diterangkan pada kita dimana sallallahu alaihi hadir ayat tasrifan li nabi. Kalimatnya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kata Imam Abdullah pada kita dimana sallallahu alaihi hadir ayat tasrifan li nabi wa ta'ala. Ini ayat merupakan tasrifan, merupakan kemuliaan, keistimewaan, takdiman, juga keagungan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad. Wahidan ibadihil mu'minin juga merupakan penekanan, wahidan ibadihil mu'minin, penekanan, anjuran, perintah kepada orang yang beriman. Ala salati wa taslimi alaihi, supaya juga berselawat dan salam kepadanya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulut itu jangan cuma di bulan lahirnya lagi. Sekarang orang banyak ya mulidan doang baca mulut di tempat-tempat ibadahnya. Di bulan banyak berselawat orang. Baca nggak apa-apa mulidan. Orang disuruh banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sekarang bahkan kalau dulu maulid masih banyak sampai sekarang. Yang mulai hilang itu Isra Mi'raj, udah mulai hilang. Maulid masih banyak bertahan. Ya, kalau Isra Mi'raj udah mulai. Kalau udah mau puasa kadang-kadang dan nantiannya udah akhirnya nggak Mi'raj. Padahal maulid yang lahir Nabi, Isra wal Mi'raj yang pergi perjalanan sama itu yang berangkat menerima perintah surat siapa? Rasul. Yang dilahirin di bulan Maulid juga Rasul. Sama-sama. Makanya ulama makro. Ya, kalau guru saya dulu mau almarhum Syekh Farudin bin Abdullah bin Nuh, kata dia, ka Allah keagungan, lamun ka pangeran mengenal keagungan. Teraya iman, katanya orang yang agungin ke Allah doang, ke nabinya enggak, maka imannya tidak makbul. Lantas itu belum amrul, belum utama, belum genep, cacat kalau orang. Ya. Makanya yang apalagi di bulan Nabi kita Nabi Muhammad banyak. Di sini diterangin. Wakala pada ulama muhaqqiqina, diterangkan berkata ulama sebagian besar ulama muhaqqiqin. Ulama itu derajatnya beda-beda. Muhaqqiq
Kemudian dia berfatwa tugasnya. Yang kedua, al-hukama min ahli ilmi wa ahli fatwa wa ahli mukasyafah alal hikmah. Kedua yang keduanya ahli nahu, ahli sorong, ahli nulis, ahli baca, tapi ahli wirid. Ahli wirid. Dua. Yang ketiga namanya kubaro tingkatannya. Kubaro itu ahli ilmu, ahli hikmah, ahli ma'rifah, wali. Nih, yang ketiga wali, ya. Baca kitabnya jago, kasih fatwanya benar, baca apa? Neranginnya benar, hatinya cakep, wiridnya cakep, ke Allahnya bagus. Ya, kalau kita tak muda, kalau kita ini orang umum, orang biasa, kebanyakan hanya sebatas baru menyembah. Kalau para waliullah, ahli kubaro itu an-tashhidah. Mereka sudah menyaksikan. Kalau kita enggak. Ya, hanya Sunan Bolong, murid Sunan Ampel. Sembayang, orang pada protes karena Masjid Ampel dipikir pada waktu itu miring, enggak ngadep ke arah kiblat. Kata Sunan Bolong, ini udah benar ngadep ke kiblat. Oh, ada orang enggak, ini belum ke kiblat. Akhirnya diambil itu apa? Bambu diceblok itu di depan. Pret. Coba tengok. Begitu ditengok depannya persis ngadepnya ke Ka'bah. Karena yang nyolok wali. Yang nyolok kita bukan orang. Beda ya, kalau wali. Jarak waktu pendek kalau wali. Ya, kemarin ini contohnya. Syekh Abdul Al-Jilani saya contohnya. Itu malam nisfu Sya'ban satu niat 10 kali Yasin. Satu niat 10 kali Yasin. Kita satu niat satu Yasin. Udah keburu Isya. Itu pun cuma 3 Yasin udah Isya. Syekh dengan Jilani 30 Yasin, Isya masih lama. 30 kali baca Yasin, jadi 3 niat itu 30 baca Yasin. Isya masih lama. Kalau kita udah ajan, buat 3 katanya. Itu bedanya wali. Ya kan? Sama. Surah Yasinnya gak dikurangi, boleh dikurangi 40 kali. Enggak, sama. Bisa 30 kali surah Yasin, Isya masih belum. Itu bedanya kita sama wali. Nah, kita makin kebut, makin kencang, makin payah kalau kita. Ya, bedanya tuh. Makanya kalau nisfu Sya'ban kan kemarin itu malam Jumat ya. Sekarang ini malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat ini di dalam kitab Tajwid aja. Kalau nggak mau dicatat orang yang lalai dalam ibadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, paling tidak baca Yasin sekali. Kalau mau ditemenin baca Yasin satu niat 3 kali. Jadi 3 kali Yasin, 3 kali balik. Satu niat. Berarti kalau 3 niat 9. Kalau wahasara, kalau mau cepat berhasil itu satu niat 10 kali Yasin. Seperti kayaknya ntar kalian datang kalau disebutkan 10 kali Yasin. Satu niat 10 kali Yasin. Ya kalau nggak bisa 1 baca di sini, 9 baca di rumah gitu ya. Jangan cuma satu-satunya itu. Satu-satunya udah sok rajin. Kita Yasin tadi 10 ya, itu 10. Itu malam nisfu Sya'ban. Kenapa sih ulama sebelumnya saya terangin? Kenapa sih ulama ngambilnya Yasin? Enggak surah yang lain, enggak hatam Quran. Ya, memang apa itu nurunin dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Al-Baitan An-Nawawi. Inaqzal kutub rasana ila aqilahat yaitu wa'atatu. Allah itu nurunin kitab itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad 104 kitab. 104 kitab. Ya. Kemudian berupa sub, kemudian dihimpun jadi 3-4 kitab. Ya. Sebelum itu turun Taurat, wa asyaratu qabla Taurat. Sebelum Taurat turun 10 lembar suhuf atau 10 inti ajaran umat Yahudi. Kalau dulu namanya Ten Commandment. Ya,
Sebelum Taurat di kitab Majelis Susahnya. Baru Taurat, baru Injil, kemudian Zabur turun segala macam sampai Injil sampai Al-Quran tinggal 4. Dari 104 tinggal 4. Dari 4 kitab tinggal 4. 4 dihimpun lagi tinggal 1, yang 3 hilang. Tinggal Al-Quranul Karim. Di dari 104 tinggal 1 kitab Al-Quranul Karim. 114 surah 30 terus 1.025.000 huruf tinggal itu. Dari semuanya ini 6.666 ayat tinggal 1 surah. Suratul Fatihah 1 surah 7 ayat 184 atau 86 huruf Fatihah. Ini nih dari sekian ini nih, kita ini kata-kata Nabi likulli syai'in qalbu. Ketika Allah nyiptain segala sesuatu, Allah nyiptain hati. Kan ada tuh di jasad Ibnu Adam mudghatan. Di dalam jasad Adam anak Adam ada mudghah. Idan salah jasad kullu wa idan fasadan jasad kullu. Kalau bagus itu mudghah, itu fahyalkan. Ada namanya hati. Bagus hatinya, bagus perannya. Bagus hatinya, bagus tindakannya. Itu di Quran. Wa qalbul Quran Yasin. Di dalam kitab Khazinatul Asrar artinya Al-Quran adalah Yasin. Malam itu kita ngomong, belajar, kita diajarin tentang nilai keikhlasan, tentang kesadaran kita dari mana melalui surah Yasin. Makanya di kitab Khazinatul Asrar Yasin itu punya 7 kalimat mubin. Dari hitungnya suka dihitungin. Kalau saya suka dihitungin begitu. Ya. Kalimat mubin yang pertama punya Nabi, mubin yang kedua punya Fatimah Zahra, mubin yang ketiga punya Abu Bakar, mubin yang keempat punya Umar, mubin yang kelima punya Ali, Utsman, punya Ali, kemudian punya Hasan, punya Husain. Itu mubin di surah Yasin. Kemarin dibaca itu sebelum baca Yasin baca Fatihah dulu, itu yang punyanya. Kalau yang pakai baik, nggak bilang apa yang punya suka diomelin. Gitu ya, itu namanya tawasul. Gitu ya. Kalau nolong baik, punya nggak tahu mobil gua kemana, gitu ya. Siapa yang ijazahnya? Ya ijazahnya Syekh Kandias atau yang Syekh Kandayas. Itu Syekhul Ijazah surah Yasin. Dalam kitab apa namanya Mambaul Ulumul Usul Hikmah, Al-Imam Al-Albuni mengarang kitabnya. Baca Fatihah itu baca Yasin. Nah, sekarang juga masih bisa nih malam itu kan saya mau ulang dah, kasih ulang kan 1 kali niat 10 kali Yasin. Enggak apa-apa. Atau Al-Quran tok. Kalau cuma Yasin doang saya mau Al-Quran boleh. Enggak apa-apa. Atau baca di sini diterangin surah Ad-Dukhan, ya surah Ad-Dukhan boleh nggak apa-apa. Nih, wakala sadar Allah Taala berkaitan dengan masalah Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, ila qaulihi ta'ala al-awwalina sampai kalimat awalin. Berarti Ad-Dukhan, berarti 1 sampai 8. Apabila lagi mencapai alam syahsyara barakan di malam itu setiap perahu salasina marah dibaca sebanyak 30 kali. Jadi 1 ayat itu 1 sampai 8 diulang 30 kali balik supaya Allah Ta'ala. Kemudian dia berzikir kepada Allah wa yusalli 'alan nabi dan bersalawat kepada Nabi ashran 10 kali. Ya. Baca surah Al-Dukhan 1 sampai 8 sebanyak 30 kali, kemudian berselawat kepada Nabi kita 10 kali. Selawatnya apa aja? Apa yang bisa? Mau selawat tidur dulu boleh, mau selawat mati boleh, mau cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh, mau sallallahu ala Muhammad boleh. Mana? Yang kira-kira rada yang akan kita jalani. Selawat 10 kali. Wa yaqulu bima ahabba. Kemudian doa apa yang kita pengen. Fa'innahu yaraka jirul ijabah. Maka permohonan kamu akan lebih cepat diijabah. Pihak.
Masih banyak amalan kan yang kita pikir itu udah rajin banget, belum. Ini masih banyak. Tuh salah satunya itu tentang malam nisfu Sya'ban. Sebab diterangkan ulama begini, beliau terangkan di sini man ahya layali, kalimatnya orang yang menghidupkan daripada malam habsu wajabat lahul jannah. Orang yang menghidupkan malam-malam dari 5 malam wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Malam apa aja? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, malam Arafah, wa Lailatul Nahr, malam Nahr, malam Idul Adha. Kemudian wa Lailatul Fitr, malam Idul Fitri, malam takbiran, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Saya banyak baca kitab, kalau masih ada yang pindahin kebangunan ya tong pakai ini nggak ada dari Nabi, udah sama-sama hidup zaman sini kayak tubuh, baca aja kitab-kitabnya. Lana amaluna walakum amalukum. Kalau yang gaya sinan tong pakai karu-karu yang kerasinan. Kalau saya namanya baca Quran, baca aja malam itu gak apa-apa. Mau pilih surah yang lain boleh, gak apa-apa. Mau hatam Quran 40 kali balik boleh, gak apa-apa. Ya, sebab ini banyak sekali keterangan-keterangan di dalam kitab Salafus Saleh bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam kitab Mukashifatul Qulub Nabi menyebutkan di atas khutbah, Nabi berkhutbah menyebut kalimat nisfu Sya'ban untuk dihidupkan. Kenapa? Lailatul Barokah wa Lailatul Barakah. Kata Nabi di khutbahnya, malam itu adalah malam keberkahan. Malam itu adalah malam pembebasan. Berkah untuk kita yang hidup, bebas untuk kita yang hidup dan yang mati. Bara'atun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Bayangin, udah enak benar. Masya Allah, itu malam-malam yang mustajabah. Luar biasa kita ibadah di malam itu. Ya, jangankan dengan kumplit, cuma saya cuma bisa baca Yasin doang, Fatihah terus baca Yasin 3 kali. Boleh apa itu kita alhamdulillah. Apalagi kumplit. Kalau lauk itu sepiring kumplit udah makin enak makan. Orang kata guru saya, jangankan makan nasi lauk kumplit, nasi aja kalau berasnya enak. Begitu. Artinya kalau kita bawa banyak cakep, kalem, kantil, betulnya dipakai, makanan juruk nasinya doang aja enak. Begitu. Apalagi kumplit itu masya Allah tabarak itu malam itu. Ya. Kemudian apalagi banyak dikerjakan di malam itu, salatan tasbih, bayang tasbih, masya Allah banyak amalan. Ya, itu salah satunya tentang keutamaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Kemudian penekanan di dalam bulan Sya'ban sebagai syahrul salawat, sebagai bulan berselawat kepada Nabi. Kata ulama bilang begini, lau sallallahu ala abdi fituli umri marrotan wahidatan. Andai kata ada orang ala abdi, ada hamba Allah fituli umri sepanjang umurnya, jadi mulai dia lahir sampai dia mati, fituli umri marrotan wahidatan, seumur umur cuma baca salawat sekali, wahidatan marrotan. Mengapa kalau kayak sekali? Berarti orang nggak pernah sembahyang, ya kan ya? Ya kalau seumur hidup pun sekali, bayangin. Ada orang-orang, berarti kan orang muslim kan? Orang muslim, orang ngapa-ngapain, banyak banget ini. Fituli umri, sepanjang hayatnya, sepanjang umurnya, marotan masih datang, sekali-kalinya bersalawat kepada Nabi. Lakapahu dalika syarapan wa karamatan. Kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad apa? Kalau dia tulus ikhlas, syarapan wa karamatan,
bin Abi al-Haddad. Bagaimana di asli salawatnya? Bagaimana orang yang 10 kali salawat? Ala kulli salatin, tiap habis sembahyang, tiap ngerjain sholat. Yusalliha, asal sembahyang selawat, asal sembahyang selawat. Ya kita kan sembahyang masih baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak Allahumma sholli ala ya. Wah, itu panjang lagi selawatnya. Al-muslimuna ala nabi, yang tadi orang Islam sekali seumur hidup dapat kemuliaan. Ada orang yang tiap habis sembahyang baca selawat sama Nabi di bulan Nabi. Bagaimana anak Nabi mereka yang baca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad? Nggak kebayang kalau yang sekali seumur hidup bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan ada di kitab Tadbirul Ghafilin namanya Al-Imam Abu Lail As-Samarqandi. Ada orang masuk surga, ada orang masuk surga. Di surga paling bawah, puasanya rajin, zakatnya full, zakat makan nggak pernah tinggal, wiridnya nggak pernah tinggal, yang lain nggak pernah tinggal, hatam Quran nggak pernah tinggal, sedekahnya nggak pernah tinggal. Man aku males baca selawatan, ini orang males baca selawat, masuk surga paling bawah. Temennya amalannya sama, mati dulu maju selawatan, kayak kita mau maju begini kan selawatan, bocah alusan begitu. Kemudian di surga dekat baik begitu orang, ditanyain sama malaikat, bulan, kenapa terbang sama, merasa ilah sana, ngapain dengan baik? Kan ini di surga, wakil ashab kata dia gitu. Oh teman saya di surga semua katanya. Oh saya di sini sendirian, di surga ada malaikat. Iya tapi kan teman saya. Kata dia pintar ke arah salawat. Kan rumah saya nggak teman salawatan. No teman lu naik gara-gara amalnya ditolong Nabi dengan berselawat. Baca Quran, sama itu baca Quran. Sedekah, sama itu sedekah. Lu malas tahu selawatan. Begitu. Sampai di surga pengen. Terus kata dia malaikat, coba saya dinaikin ke sana. Orang boleh. Dalam kitab cara rumah Syekh Maliki Abu Al-Maliki bilang nggak boleh. Izinnya bukan ke temannya, izinnya ke Nabi kita Nabi Muhammad. Pertanyaannya sedih. Apa Rasul tanya? Kenapa kamu nggak bersahabat kepada saya? Padahal Quran keluar lewat lisan saya. Kenapa kamu datang ke Allah dengan begitu banyak? Padahal saya yang mengajarkan kau cara beribadah datang kepada Allah. Malu kita begitu dengan Nabi. Coba bayangin, masya Allah, itu nangis, ada orang nangis di surga begitu. Nah, makanya bulan ini banyak sering baca selawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian masalah alaihi salatan, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi sekali, sallallahu alaihi biha asron salawati, kemudian Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, ini ada selawat yang diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad dalam hadis kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini paling tidak dibaca sekali, setahun sekali, atau paling tidak seumur hidup sekali. Ini selawat paling agak seumur hidup sekali. Kalau bisa setahun sekali, bayangin. Kenapa? Karena menghukumi wajib mendapatkan syafaat Nabi. Kalau yang tadi cuma syarofan wa karomatan, dapat kemuliaan, dapat keagungan, dapat keistimewaan, belum wajib dapat syafaat. Kalau ini wajib dapat syafaat. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhu ma'adal
salli ala Muhammadin wa anzilhu mata'ala muqarraba indaka yawmal qiyamah Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu mata'ala muqarraba indaka yawmal qiyamah. Itu kata Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam qala Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah wajabat lahu syafaat. Orang yang membaca Allahumma shalli ala Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Kata Nabi, wajabat lahu syafaat. Orang yang baca selawat itu tadi yang kita baca, wajib hukumnya bagi pembacanya mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Wajib hukumnya mendapatkan syafaat. Kalau yang tadi selawat terakhir itu banyak karamatan, taqiman, muhammatan, takriman, wafatuhan dunia dan akhirat. Nih selawat yang dimaksud oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu manfaat besar dunia dan akhirat. Dan tidak mustahil ketika sakaratul mautnya akan dituntut oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, enak banget kan? Bayangin sekali paling kagak seumur hidup atau 1 tahun sekali. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Zazallahu anna Muhammadan ma'huwa ahluhu. Zazallahu anna Muhammadan ma'huwa ahluhu. Orang yang membaca Sallallahu Anna Muhammadan bahwa aku abasarina katiban, maka malaikat sebanyak 70, dalam riwayat lain 70.000, ya, katiban itu nulis al-fasohahi, nulis pahalanya satu tidak selesai ditulis al-fasohahi selama 1000 subuh. Satu selawat 1000 subuh. Udah berapa selawat ya? Berapa subuh itu nggak ditulis sama malaikat. Kita udah pulang kemana-mana, malaikat masih nyambat. Luar biasa itu selawatnya. Kita bacanya nggak baik. Jazallahu anna Muhammadan ma'huwa ahluhu. Ya, makanya ada kita buka siapa? Malaikat bilang gini, kata malaikat ini, ya Allah, ada amalan yang jangan kira-kira orang bisa baca semua. Emang kenapa malaikat? Sebab malaikat nggak selesai tulisnya. Malaikat nggak selesai tulisnya. Bayangin itu. Oh enggak. Nah kalau satu salawat 1000, ini berapa orang? Udah berapa ribu subuh? Kita udah bangun tidur segala macam, dia masih menulis kan? Kalau 1000 subuh berapa tahun? Tahun 360. Kalau kita hitungkan 3 tahun. 3 tahun 3 kali baca 9 tahun.
Udah kebanyakan pahala Bang. 9 tahun udah jadi ini. Bayangin kan, Masya Allah, tabarak. Itu enak ibadah kalau pakai ilmu gitu. Ya, jadi sayang kalau manfaat bulan ini nggak diambil. Ya, manfaatin bulan ini nggak benar-benar dimanfaatin sebaik-baiknya, rugi orang. Yang kan kita minta, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, kasih berkah kami semua di bulan Rajab. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban. Ini di Sya'ban ini malam kemarin, malam takdir kita ditentuin nama Allah. Kita ditulis ulang. Selamatkan kita, baguskan kita, rezeki kita ditambahi, afiatkah kita di bulan ini. Catatan amalan tahunan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi dalam riwayat-riwayat kitab-kitab itu hadisnya menerangkan banyak tentang puasa, tentang ibadah, tentang ini, tentang itu, tentang ibadah. Kenapa? Jangan sampai amalan-amalan ketika diangkat tidak dalam ibadah kepada Allah. Apalagi kita nih banyak-banyak dasar itu tentang Fadlatul Sya'ban, ya, yang diterangkan beberapa ulama salafus. Kemudian sebagai penutup, ya, bagaimana Fadlul Hasanah Islam yang akan kita masuki setelah Sya'ban ini adalah bulan puasa. Ini yang saya baca kitab Minhajul Muslim, kitab Al-Aqaidah wal Adab wal Akhlaq wal Ibadah wal Muamalah Abu Bakar Al-Jazair yang diterangkan di dalam kitab ini. Faslul hadi asyarat bil isyami, pasal yang menerangkan tentang puasa. Al-madatul ula fi ta'rif as-shaum, keterangan tentang arti puasa, batalih dan sejarah fardihi kepaduannya. Ta'rifus shaum, ta'rif pengertian atau makna daripada puasa. As-shaum lughatan. Besok ini kita udah beberapa hari lagi, tinggal berarti 14 hari kalau itu sekarang. Tinggal nungguin Ru'yatul Hilal. Karena untuk hisab sudah banyak yang melakukan metode hisab. Tinggal syarat yang kedua. Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama hisab, yang kedua Ru'yatul Hilal, melihat hilal. Meskipun kita bisa hitung, masih tetap kudu melihat bulan. Tasihu, sebab kalau gagal hitungannya tidak sah. Kalau bulannya ternyata zahirnya tidak tampak, makanya nggak bisa pakai cuma hisab doang. Ya, harus pakai 2 metode. Yang pertama hisab, yang keduanya Ru'yatul Hilal. Ya, kalau ru'yahnya harus jelas. Kemudian as-shaum lughatan, bahasa secara bahasa itu al-imsak, artinya nahan, yang menahan. Wa syar'an, secara syariat al-imsaku bin niyati ta'abbudi 'anil akli wa syarbi wal riyasil nisa'i wa sairil mubtirati min turu'il fajri ila ghurubi syamsi. Secara syariat apa artinya? Al-imsaku sama menahan, bin niyatil ta'abbudi, tapi tidak hanya sekedar menahan, tapi menahan dengan niat beribadah. 'Anil akli, menahan dari apa? Dari makan. Wasyurbi, dari minum. Wal qiyas wal qisyanin nisa, kemudian dari syahwat kepada wanita. Wasailul mubtirat, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, kalau bahasa kita dari mulai waktu adzan subuh, ya, sampai waktu maghrib. Tulu'il fajri, di fajar dengan ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ya, makanya at-tulu'il fajri dengan ghurubi syamsi. Satu aja kita lihat. Ya, kalau nggak masak, nggak makan, nggak minum. Kemudian nih anak-anak kalau dalam kita kasih patuh saja belum wajib puasa. Tapi ada hukum tahapan namanya. Hukum tahapan. Hukum tahapan itu at-tamrinal minal ibadah. Kalau dijelasin hukum tahapan itu dalam kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Malibani, tamrinal ibadah, hukum latihan dalam berpuasa, dalam ibadah.
Johor, kemudian ntar dia buka lagi waktu asar, boleh, itu boleh. Anak-anak tapi kalau yang tua-tua jangan ikut hukum tahapan. Kalau yang tua-tua kalau gitu boleh ikut hukum tahapan kali, orang boleh. Bocah-bocah, dia kan wajib puasa, tapi wajib tetapi diajarkan tahapan berhukum puasa. Ya, kalau yang tua-tua jangan, yang udah balik itu jangan. Ya, cuma bocah-bocah makan boleh, ntar Johor makan lagi, asar makan lagi, maghrib makan lagi. Yang tua-tua boleh kalau ngomong itu saja ketahuan aja. Kan alasannya puasa ya. Ya kali kedua itu dalam puasa. Mentologi pagi waktu fajar ila ghurubi syamsi. Jadi kalau waktu fajar itu imsak itu masih diperbolehkan makan. Ya jangan sok-sok jadi wali. Imsak berhenti makan. Jangan makan aja tenang aja. Makan imsak. Kalau udah 2 menit mau ajar waktu ajar berhenti itu. Ya, udah nggak boleh lagi makan jangan. Sebab itu kata Imam Syafi'i udah waktu makruh tahrim, waktunya mendekati aman. Itu jangan ya. Kalau masih waktu imsak, harus cepat-cepat. Ya, jangan orang-orang aja. Harus yang cepat. Nggak boleh makan. Terus sebab itu nggak boleh makan. Kemudian mulai satu pagi, ikutin waktunya yang mana waktu tepat, waktu setempat waktu kita nih. Jangan kan udah lebaran. Matahari sana matahari sini. Terbitnya di mana? Ya, terbitnya di mana? Jangan keder orang kita keder. Ikutin jam berangkatnya jam sini, bilang lebaran ikutin sono. Itu orang udah sehat kan ya? Baca kitabnya yang benar. Lihat-lihatin. Ikutin sini. Kita nih akrabnya di mana, dekatnya di mana? Ikutin tempat kita itu. Itu mau ikutin sana wilayah kita sini, di sini nih. Bijak keberapa kita nih. Itu ikutin yang di sini. Ya kalau ikutin yang lain, mesti kita kecepatan ngomong aja ke kanan, sakit juga tidak bisa. Beda kan? Ya repot ini ikutin yang di tempat kita. Makanya perbuatan itu pahalanya gede kalau Ramadan. Sebab orang-orang makan dia ada. Dia bayangin, Masya Allah, tabarak. Kemudian dilakukan bisyasi sampai terbit sampai terbenam matahari. Ajar juga sama, ikutin yang di sini. Merepotnya mesti sholat kita ajarnya belakangan dulu. Bagaimana mau diikutin? Ya, repot Masya Allah. Paling enggak waktunya, tahu dulu tepat waktunya. Ya, yang wajibnya mana yang paling dekat, bukan yang paling cepat. Kita putar-putar ini jangan nanti lama aja bukan apa mati pelajar yang mana cepatnya. Jangan aduknya dia menang baik. Itu kan jadi makruh, puasanya jadi makruh. Saya nggak batal, cuman pahalanya hilang. Itu saya makanya, ya. Itu ada bisa nahan, udah bisa nahan makruh. Habis sahur, tahu-tahu ingat buka. Kita nih baru makan sahur dan buka masakin aja baru sahur. Baru sahur udah pesen buka. Ini baru sahur. Apa yang ditahan kalau begitu? Ya Masya Allah. Kamu puasa itu belum mulai. Kalau orang-orang soleh ulama-ulama itu habis salat dulu lupa waktu buka. Lupa kalau beliau itu puasa saking dekatnya kepada Allah terus ibadah. Buru-buru kita lupa baru sahur dan minta buka. Kalau orang soleh lupa, ya Masya Allah tabarak. Kalau ikutin Imam Nawawi 3 butir kurma pada sahur. Ya, kalau ikutin Nabi 9 makan. Ya, dan jual. Oh, nggak cocok sama kita. Jadi 2 piring terus sahur. Ayamnya gelas. Gitu, ada riwayat 12 terus dulu. Beda sama kita, pokoknya kita mengumpulkan banyak gitu kan. Makanya al-imsak, kadang-kadang imsak kita sama imsaknya orang-orang soleh beda. Nahannya kita, tapi nggak apa-apa. Ya emang model kita begitu. Ya, model kita baru begitu ya biasa pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Yang jelas jangan sampai terlewatin aja. Jangan sampai
bicara dan hal-hal yang syarat rukun daripada wajibnya puasa Indonesia. Ya, nanti guru-guru yang lain yang belakangin. Memang kalau ngaji satu bab dua bab jadi satu magolah itu rada ribet karena masing-masing punya poin tersendiri yang memang perlu detail untuk penjelasan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan ini menjadi penguat kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Kemudian bid'ah di bulan ini juga dianjurkan seperti yang dikatakan fatahal dan usahakan bahasanya bersihkan kamu punya diri. Salah satunya tatkilul dohir amin hadasi wal nafas wa tatkilul badan min jarabin wal asad, membersihkan dari kotoran dan najis dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang berbau dosa. Barangkali selama saya duduk di sini ada khilaf, ada kesalahan, kesalahan kekurangan daripada baik bacaan saya, baik kalam-kalam yang kurang berkenan, dan itu merupakan satu kesalahan terjadi di hadapan Bapak-bapak. Saya mohon redha, mohon ikhlasnya, mohon maafnya. Mudah-mudahan kekurangan kealpan sini ya Bapak-bapak semua, jamaah semua bisa berbesar hati maafkan, pun sebaliknya insya Allah kalau ada kekurangan kealpan sama kita semua, saya redha, saya ikhlas ya, dunia akhirat berlapang dada memaafkan dari hal-hal yang barangkali jadi timbul kurang berkenan di hati saya pribadi sendiri ataupun bapak-bapak dan jamaah semua. Amantu billahi wa billah wahdahu la syarika lah wa kafartu bima syarika wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qina min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh